Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I'm Sinra, and how are you everybody? I hope this video finds you well because it's been a while since the last time I said hello to the camera. You still remember me? 6 months ago when I was in the second semester, I posted a video and then posted on my YouTube channel. And today, finally, after 6 months later, I can post on this channel again. Because today we're gonna talk about something for my final task for introduction to curriculum subject, because today we're gonna talk about kurikulum Merdeka. So FYI guys, kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu kurikulum yang teraplikasikan di Indonesia saat ini. Dan kurikulum ini menggantikan kurikulum pendahulunya, yaitu kurikulum 2013. So are you excited for the further explanations? Watch until the end. Oke, kita mulai dari penjelasan dari apa sih itu kurikulum Merdeka. Oke, mungkin teman-teman bingung nih kayak, dulu kan ada tuh ke beberapa kurikulum sebelumnya kan, seperti ada KTSP, ada kurikulum 2013 atau K13, kemudian ada lagi kurikulum Merdeka. Jadi mungkin teman-teman kayak, bedanya apa sih? Apa sih ini kurikulum Merdeka gitu loh. Jadi, untuk pertama kita lihat dulu apa sih yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. So guys, for the first explanation, it's about the definition of kurikulum Merdeka. Jadi, saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi, kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah kurikulum yang tercipta di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Waktu itu menterinya adalah Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau bersama stakeholders yang berhak untuk merangkum atau membuat kurikulum ini, mereka bekerja sama untuk menciptakan sebuah inovasi baru begitu. Yang dimana terciptalah di situ kurikulum Merdeka. Diambil dari kata merdeka, sehingga kurikulum ini tuh lebih menekankan pada aspek bagaimana memberikan kebebasan kepada guru, kepada sekolah, kepada siswa juga, untuk bagaimana membuat proses belajar mengajar ini menjadi lebih efisien dan juga mendapatkan hasil yang maksimal berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya adalah fokus dari kurikulum Merdeka itu. Nah, di layar sudah ada beberapa fokus dari kurikulum Merdeka itu yang telah saya sederhanakan juga. Yang pertama adalah penyederhanaan dan fokus pada esensial. Jadi kurikulum Merdeka ini fokus pada hal-hal yang dianggap esensi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi beberapa hal itu mungkin kalau misalnya sebelumnya itu 2, kemudian digabung menjadi 1. Salah satu contohnya adalah dari kompetensi dasar dan kompetensi inti. Ini kemudian dilebur menjadi 1, yaitu disebut sebagai CP atau capaian pembelajaran. Nah, untuk materi itu akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya ya. Yang kedua adalah project based learning. Apa sih itu project based learning? Nah, project based learning ini merupakan pembelajaran berbasis project. So we're not only focused for theory but also practice. Jadi di kurikulum Merdeka ini mendukung siswa untuk berpraktik. Jadi makanya tuh sering ada namanya program P5 dilakukan setiap semester. Ini dilakukan untuk mendukung siswa untuk mengembangkan minat dan bakat, dan juga mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari selama pembelajaran di dalam kelas, sehingga mereka bisa mengaplikasikan di project based learning ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, seperti namanya merdeka. Jadi kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi siswa bisa belajar sesuai dengan yang menjadi passionnya, menjadi minatnya begitu. Jadi kayak siswa ini bisa belajar yang disuka begitu. Kemudian yang keempat, apa itu? Penguatan profil pelajar Pancasila. Guys, kalian tahu nggak, dari kurikulum Merdeka ini tuh ada pengembangan karakter yang juga menjadi salah satu fokus dari kurikulum Merdeka ini. Nah, di sini tuh ada sesuatu yang menarik gitu, karena ada disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut kita akan bahas di next explanations. Oke, jadi di sini sudah tersedia 6 profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman, dalam kurikulum Merdeka ini, we are not only focused for improving the quality of our students, but academically, but also their character. Jadi karakternya juga harus dibangun gitu loh, menjadi karakter-karakter yang luar biasa. Nah, di sini ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman. Ya, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Ini adalah aspek pertama dari berbagai hal.
Ya, ini sesuatu yang sangat penting gitu, yang harus dimiliki oleh seorang pelajar beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah berkebinekaan global. As we all know that Indonesia is a diverse country. Kita punya banyak sekali keberagaman, languages, religions, ethnics. Kemudian kita dari berbagai macam ras gitu loh. And we still respect each other. And that's the uniqueness of Indonesia, and we have to promote to all over the world that Indonesia is a diverse country but still respect each others. That's very important and very great. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat ciamik. Yang ketiga adalah gotong royong, work together. Why is it important? Kenapa ini penting dan harus dimiliki oleh seorang pelajar Pancasila? Karena sekarang ini kita tidak butuh kerja sendiri. Ya, kita tidak butuh orang yang individual gitu loh. Kita butuhnya kerja bareng, kerja sama, work together. Ya, kita butuh sesuatu yang dimana kita bisa bekerja sama. Itu adalah hal yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Yang keempat adalah mandiri, independent. Mandiri adalah sesuatu karakter yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Tidak suka bergantung dengan orang lain, tidak dikit-dikit minta tolong, ya. Namun bukan berarti memiliki sikap mandiri kita cuek dengan orang lain. Ya udah, kerjaan tugas kamu, tidak gitu. Kalau teman kita minta tolong, kita bantuin. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita gitu loh sebagai temannya. Dan tetap menjadi pelajar yang mandiri gitu loh. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis atau critical thinking. As a younger generation of this country, we must think about something critically. Jadi berpikir kritis di mana kita bisa mengevaluasi apa sih yang terjadi fenomena sekarang ini, and how we respond. Bagaimana kita merespon dengan penuh kebijaksanaan begitu. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Seorang pelajar Pancasila haruslah bersikap kreatif. Apalagi sih yang kurang gitu loh. Nowadays we are equipped by technology. Teknologi telah melengkapi hidup kita. So through technology we can create anything, everything we can create through technology. Jadi dengan adanya teknologi ini kita bisa berkreasi, dan itulah merupakan hal yang sangat dipentingkan dalam kurikulum Merdeka ini. Oke teman-teman, sekarang pembahasan kita agak lebih spesifik nih ya. Jadi kalian masih ingat nggak tadi saya bilang kan di sebelumnya itu bahwa di kurikulum 2013 itu berbeda dengan dari kurikulum Merdeka. Karena di kurikulum 2013 itu ada namanya kompetensi dasar, ada namanya kompetensi inti. Dan di kurikulum Merdeka ini berbeda. Jadi mereka ini dilebur menjadi satu, yang ada cuma CP atau capaian pembelajaran. Mari kita bahas. Oke, jadi CP atau capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap fase. Jadi teman-teman begini, dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 itu berbeda. Kalau dari kurikulum 2013 itu harus berdasarkan kelas gitu loh. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu berdasarkan fase. Jadi ada sampai fase A, mulai dari fase A sampai fase F. Fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian fase B itu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Kemudian fase C itu kelas 5 sampai kelas 6 SD. Kemudian fase D itu kelas 7, 8, 9 SMP. Kemudian fase E itu kelas 10 SMA. Kemudian fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Jadi materinya itu berdasarkan fase-fasenya, bukan berdasarkan kelasnya. Karena satu fase itu biasanya ada 2 kelas, ada 1 kelas, ada bahkan 3 kelas. Begitu. Itulah CP. Oke teman-teman, thank you so much for watching until the end. Jadi gini, video ini nih berisi tentang penjelasan mengenai definisi kurikulum Merdeka, kemudian fokus dari kurikulum Merdeka itu seperti apa sih, kemudian profil dari pelajar Pancasila, kemudian juga mengenai capaian pembelajaran atau CP dari kurikulum Merdeka itu sendiri. I think that's all from me. Thank you so much for your nice attention. I'm so sorry if I make a mistake during this video. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and happy holiday everybody.